Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai data mining ya. Jadi di sini adalah video pertama sekaligus pengantar mengenai data mining. Baik, seperti apa itu data mining? Mari kita lihat. Oke, mengapa sih ada data mining? Mungkin teman-teman bisa cek di video saya yang lain gitu ya mengenai data warehouse. Oke, kalau kita lihat data itu banyak banget. Apalagi data yang dimiliki oleh organisasi gitu ya. Free data juga banyak, kita bisa lihat contohnya. Dalam bentuk teks, misalnya dari portal berita, dari Twitter, dari review, dari blog, dari sosial media yang lain ya. Lalu dari video, dari musik, dan seterusnya. Jadi data itu sangat banyak. Nah, terus data itu apakah hanya disimpan atau sebaiknya diolah? Nah, kan gitu ya. Kalau cuma disimpan aja, artinya hanya berinvestasi pada hard disk, hardware gitu ya, tanpa mendapatkan apa-apa. Nah, kita lihat di sini perkembangannya, kita tahu bahwa komputer mulai diperkenalkan sekitar tahun 1950-an. Oke, dan komputer generasi kedua 1960-an sudah mengenal yang namanya perangkat lunak ya. Jadi sudah ada data dalam bentuk digital semenjak 1960. Oke, lalu 1970 sudah ada relational database dan database management system yang kita kenal sampai saat ini menggunakan SQL ya. Kalau dulu mungkin ada bahasa yang lain kayak Postgre, dia bikin bahasa sendiri ya. Kemudian 1980 ada data model yang lebih daripada RDBMS. Ada berorientasi objek dan seterusnya. Nah, di tahun 90 baru ada yang namanya data mining, data warehouse, multimedia, database, lalu ada web database. Karena semenjak internet berkembang di tahun 1990 mulai ada data yang kita bisa ambil dari internet. Lalu tahun 2000-an ya kita kenal dengan istilah data management, ya data mining dari dengan menggunakan aplikasi yang banyak gitu ya. Terus web teknologi yang sangat-sangat sudah modern, jaringan yang sudah sangat cepat, apalagi di tahun 2020 seperti sekarang ini ya. Nah, kita bayangkan aja kalau ada data dari tahun 1960, misalnya ada perusahaan di mana dia berdiri sekitar tahun 1960, memiliki catatan digital, data digital yang dia mungkin simpan ke dalam data warehouse dan kemudian dia olah menggunakan data mining. Ya, seperti yang kita tahu, data warehouse saja bisa menghasilkan suatu report untuk mendukung pengambilan keputusan ya untuk para usernya. Apalagi dengan data mining. Oke, seperti yang saya sudah pernah bilang tadi di data mining, maksud saya dalam masalah data gitu ya, data banyak sekali. Apakah semuanya sudah diolah? Ya tentu tidak gitu ya. Padahal banyak sekali knowledge atau pengetahuan yang bisa kita ambil daripada data yang berlimpah itu. Nah, kan solusinya adalah data warehouse dan data mining ya. Kalau data warehouse kita pakai OLAP kemarin ya, atau menggunakan data pivoting untuk visualisasi datanya sehingga menghasilkan laporan. Lalu ada ekstraksi knowledge menggunakan data mining, ada pattern yang bisa kita analisa, ada rule, ada regularities, ada regresi dan lain-lain gitu ya. Di mana data itu semua bisa kita simpan dan kita akses dari basis data yang besar. Nah, ini contoh perkembangan data di tahun 2004 ya. Skala data yang dimiliki perusahaan-perusahaan terkenal. Walmart aja memiliki 20 juta transaksi per hari. Itu adalah data tahun 2004 bulan Januari. Banyak ya, 20 juta per hari. Per detiknya berapa? Gitu ya.
Lalu Google mengindeks 8,2 miliar web page. Itu 2004 ya. Yahoo memiliki 10 GB web data per jam. Bayangin, per 2004 per jam 10 giga. Berapa kapasitas penyimpanan atau hard disknya Yahoo sekarang? Walaupun udah mau tutup ya katanya. Termezzo dikit. Terus ada Trans Telecom, ada AT&T. Coba lihat scale of datanya per Januari 2004. Udah berapa tahun sekarang? Udah 16 tahun semenjak hari itu. Dan yang kita tahu perusahaan yang ada, yang tercatat dalam slide ini masih berdiri hingga saat ini. Sekalipun tadi Yahoo udah mau bangkrut gitu ya. Nah, kita bisa lihat pemanfaatan data mining terhadap Google, misalnya dia bisa memberikan kita akses gratis, tapi mereka tetap tidak bangkrut gitu ya. Gimana cara model bisnisnya? Kan itu kan sesuatu sekali ya, memberikan suatu layanan atau barang dengan gratis, tapi tetap mendapatkan untung. Nah, seperti apa? Ya, semua itu bisa kita pelajari gitu ya dengan mempelajari data mining terlebih dahulu. Oke, data mining itu apa sih? Dari tadi disebut terus. Nah, kalau di Indonesia kan data mining artinya menambang data. Ya, kalau kita mau menambang, ya menambang emas, kita bisa mulai dari atas atau dari gundukan tanah dan pasir ya. Di mana kalau kita gali, maka kita akan menemukan emas di dalamnya. Nah, ilustrasi yang sama juga dalam data mining, artinya menggali data. Jadi nanti di antara tumpukan-tumpukan data, kita akan mendapatkan suatu data yang berharga seperti emas gitu ya. Nah, di mana data berharga ini adalah ya berharga gitu ya. Jadi kayak emas. Emas kalau dijual berharga. Kalau ini data yang kalau dimanfaatkan atau dijual itu juga bisa berharga. Nah, di sini data mining itu berelasi dengan teknik pembelajaran komputer ya, menggunakan machine learning. Di mana nanti teknik pembelajaran komputer itu akan menganalisa dan mengekstraksi knowledge secara otomatis. Jadi kalau kita bisa bilang data mining ini erat kaitannya dengan keilmuan lain ya. Kalau kita ngomongin machine learning mungkin kita teringat dengan suatu himpunan ilmu yang dinamakan artificial intelligence. Nah, data mining itu prosesnya iteratif dan interaktif. Iteratif itu artinya dilakukan berulang-ulang dan interaktif itu berarti ada pemanfaatan dan masukan oleh user. Jadi data mining itu tidak hanya ya orang nambang data kan iteratif dan interaktif gitu ya. Tidak hanya sekali gali lalu dapat emas enggak. Jadi dia bisa gali berkali-kali hingga dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi iteratif dan interaktif ya. Jadi kita bisa membuat atau menemukan pola-pola baru dan membuat model yang baru, di mana model yang baru tadi akan kita manfaatkan untuk mencari suatu pola, di mana pola itu nanti akan menghasilkan knowledge yang bisa kita interpretasikan. Artinya di sini nanti yang menginterpretasikannya adalah manusia. Oke, definisi lagi, data mining merupakan serangkaian proses menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu kumpulan data. Nah, cara mencari data dalam teknik data mining dan menemukan knowledge-nya mungkin jadi kalau kita ngomongin database ya, RDBMS, bagaimana cara kita mencari informasi dengan DBMS kita gunakan query. Lalu dengan data warehouse, bagaimana kita menghasilkan suatu informasi yang berharga kita lakukan query. Nah, ada hal yang tidak bisa dilakukan query. Namun itu juga bisa kita lakukan untuk memperoleh informasi yang berharga, gitu ya. Nah,
Makanya kita akan menggunakan teknik-teknik yang ada pada data mining tadi ya untuk mengetahui suatu knowledge, pengetahuan yang sangat berharga yang mungkin tidak bisa didapatkan hanya dengan melakukan query di database saja. Nah, di sini menggunakan perangkat lunak tentunya. Kalau kita ngomongin data yang sangat besar tanpa bantuan perangkat lunak ya nggak mungkin ya. Jadi pasti dengan bantuan perangkat lunak kita akan coba untuk menemukan apa pola dari suatu data, apa patternnya, dan kemudian kita bisa lakukan untuk memprediksi atau mendeskripsikan sesuatu. Oke, kebutuhan data mining pada zaman sekarang sangat tinggi ya. Mungkin sudah menuju ke evolusi selanjutnya yaitu big data. Datanya bukan hanya banyak tapi juga besar. Nah, data jumlahnya sangat banyak, ketersediaannya sangat melimpah di internet, di organisasi gitu ya. Semua data dalam bentuk digital itu bisa kita raih. Ataupun data yang sekarang dari bentuk kertas atau analog kita bisa ubah dengan cara yang sangat mudah menjadi bentuk digital. Ya seperti yang kita tahu aja, Walmart dia punya data 20 juta transaksi sehari. Itu mungkin pada tahun 2004 yang namanya e-commerce itu belum terlalu booming ya. Nah, bagaimana ketika e-commerce booming? Mungkin data yang tersimpan gitu ya dalam satu organisasi yang memiliki e-commerce itu pasti jumlahnya sangat besar. Ya. Nah, mungkin teman-teman kadang-kadang pernah gitu ya dalam suatu ketika membuka website untuk mencari barang. Terus teman-teman masukin barang itu ke wishlist. Dan teman-teman menjelajah sesuatu nih di internet, tiba-tiba barang yang teman-teman inginkan tadi muncul gitu ya. Padahal sedang tidak membuka situs yang tadi dibuka untuk melihat barang. Nah, kira-kira data mining itu bisa diimplementasikan seperti itu. Nah, di sini juga kebutuhan data mining sangat tinggi karena kalau kita ngomongin software ada yang langsung jadi gitu ya untuk memproses data mining. Dan kalau kita ngomongin hardware-nya udah sangat murah. Kalau kita ngomongin jaringan internet juga sudah murah dan cepat. Artinya secara teknologi sudah bisa untuk kita adaptasi semua ya untuk mengeksekusi suatu teknik data mining dari sekumpulan data untuk tujuan yang kita inginkan. Nah, apa saja sih keilmuan yang terkait data mining? Tadi kita udah lihat pengertian data mining ada kaitannya dengan pembelajaran komputer ya, atau machine learning. Nah, maka machine learning adalah salah satu ilmu yang terkait dengan data mining. Ya, tidak hanya itu saja, mungkin database juga, bukan mungkin ya, database juga terkait data mining, lalu information science, performance computing, data visualization, statistik, ya, artificial neural network, mathematical modeling, information retrieval, information extraction, pattern recognition, dan lain-lain. Jadi ini adalah ilmu-ilmu dari seluruh cabang disiplin ilmu yang berbeda, namun masih memiliki relasi dengan ilmu data mining. Jadi sering perdebatan tuh ya, data mining itu bukan AI. Terus AI itu bukan data mining. Nah, gimana yang benar? Ya jelas gitu ya. Yang jelas yang mana? AI bukan data mining, itu yang benar. Kalau data mining adalah AI, memang iya. Karena irisan daripada AI itu ada di data mining. Lalu kalau AI itu belum tentu data mining ya. Karena tujuan daripada artificial intelligence itu berbeda dengan tujuan data mining. Karena secara bisnis tujuan akhir dari data mining itu adalah berupa suatu knowledge yang bisa dianalisa oleh manusia dan biasanya dipakai untuk kebutuhan organisasi. Ya, jadi teknik statistik ada di data mining, teknik-teknik AI, machine learning ada, teknik artificial neural network ada, mathematical modeling ada seperti regresi dan lain-lain. Lalu menggunakan high performance computing ada, information science untuk visualisasi ada,
database untuk retrieve data ada, jadi statistik pun ada. Jadi ada metode data mining yang menggunakan rumus-rumus statistik nantinya. Jadi keilmuan-keilmuan ini tidak bisa terlepas dari keterkaitannya dengan data mining. Ya, data mining memang bukan ilmu yang berdiri sendiri, namun dia menjadi suatu paradigma yang bisa dibentuk daripada kumpulan disiplin ilmu yang tertera pada slide ini. Oke, dapat kita lihat dari slide ini ya, bahwa data mining itu didukung ya oleh beberapa disiplin ilmu ya, seperti statistik di sini. Statistiknya mungkin di sini basic gitu ya, data selection, result presentation and evaluation, dan lain-lain. Kemudian ada information retrieval, ada data extraction. Kemudian dari AI, machine learning, itu ya learning ya, karena kita tahu bahwa AI itu memiliki 4 disiplin ilmu, disiplin sub-ilmu ya, selain learning. Ada planning, ada searching, ada reasoning, dan ada learning gitu ya. Nah, learningnya dipakai di data mining. Kemudian database juga untuk normalisasi data, transformation OLAP, large data itu juga dipakai di data mining. Jadi ini adalah kumpulan dari keilmuan-keilmuan yang terkait dengan data mining, dan ini adalah posisi-posisinya. Ya, secara singkat aja ya. Secara lebih detailnya silakan ya dieksplor sendiri. Nah, apa saja sih yang menjadi tugas utama data mining? Kalau di beberapa referensi yang saya baca ada 2 gitu ya. Data mining bisa dipakai untuk prediksi dan dipakai untuk deskripsi. Nah, untuk prediksi itu seperti apa? Prediksi itu artinya kita ingin memprediksi suatu value yang tidak kita ketahui, ya, atau suatu nilai yang kita tidak ketahui. Kita prediksi dari nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya. Jadi dari nilai yang sudah ada, kita ingin prediksi nilai yang belum kita ketahui. Nah, dalam data mining, kita bisa menggunakan teknik klasifikasi dan regresi. Lalu yang kedua adalah untuk deskripsi ya. Jadi deskripsi itu akan menemukan pola deskripsi dari data dan akan diinterpretasikan oleh manusia. Nah, kita bisa menggunakan pattern recognition ya, teknik asosiasi dan klasterisasi untuk mengeksekusi metode deskripsi ini. Oke, nah seperti apa nanti klasifikasi, regresi, klasterisasi dan lain-lain akan kita bahas di video yang lain. Nah, data mining biasanya seperti yang saya bilang tadi banyak diterapkan untuk hal-hal yang terkait organisasi. Ya, misalnya untuk memprediksi harga saham, memprediksi pelanggan yang potensial, atau memprediksi pelanggan-pelanggan atau pelanggan-pelanggan yang sudah harusnya jadi milik kita, tapi kemudian kita bisa prediksi apakah dia nanti akan keluar memilih produk lain atau tidak, itu juga bisa. Lalu mendeskripsikan persaingan pasar bisa, membuat promo bisa menggunakan association ya. Lalu mendeteksi transaksi mencurigakan bisa. Kita bisa melihat pola ya deskriptif. Kemudian mengidentifikasi layanan kesehatan juga bisa dan lain sebagainya. Jadi penerapan data mining di dunia nyata itu sangat banyak dan mungkin sekarang itu sudah kita rasakan manfaat-manfaat dari penerapan data mining dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari ya proses di belakangnya. Tapi saya yakin prediksi-prediksi, deskripsi-deskripsi, promosi-promosi produk yang kita rasakan sekarang itu berasal dari analisa menggunakan teknik-teknik data mining. Baik, itulah sekilas tentang data mining gitu ya. Mungkin ada informasi yang terlewat, silakan mungkin untuk lebih detail bisa baca bukunya ya. Jadi buku data mining ada banyak, bisa teman-teman cari di internet dan bisa beli toko buku terdekat. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.